Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam sahabat, kawan-kawan di mana saja Anda berada. Malam ini kita bertemu kembali dalam acara biasa, ngobrol-ngobrol di Samarinda Design Hub. Dan alhamdulillah setelah menunggu kurang lebih 1 jam 30 menit, tamu yang ditunggu-tunggu datang juga. Memang cukup jauh perjalanan sahabat kita ini, kurang lebih 45 km dengan jalan yang tidak terlalu mulus ya, karena beliau tinggal di sebuah desa, Loa Ulung namanya. Saya perkenalkan, beliau ini adalah Ahmadi. Ya. Ada tambahan? Ya, ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Ahmadi ini kita hadirkan di sini karena dirasa penting dan perlu, dan mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat kita bahwa keterbatasan, kekurangan yang ada pada diri kita tidaklah menjadi belenggu atau penjara untuk berbuat lebih baik. Dan saya kira saya tidak ingin berpanjang lebar tentang sosok ini, biar yang bersangkutan saja bercerita bagaimana kisah pilu sekira 2 tahun yang lalu yang menimpa Ahmadi. Mungkin Ahmadi bisa menceritakan secara singkat, kira-kira 3 menit, peristiwa kebakaran yang melanda rumah Pak Ahmadi. Ya, terima kasih sebelumnya. Memang saya pernah ditimpa musibah, yaitu namanya kebakaran. Ya, biar keras saja Pak suara. Ya. Pada waktu itu, tepatnya tanggal 26 September tahun 2019, sebelum musibah itu menimpa, kebakaran yang menimpa rumah saya itu, sebelumnya saya meninggalkan rumah itu kurang lebih jam 3 sore. Tujuan saya adalah untuk berkebun. Pada waktu itu saya masih berkebun. Kebun itu tanamannya lombok. Nah, setelah saya tinggalkan rumah pada jam 3 itu, tidak lama kemudian saya berada di kebun, ada salah satu teman yang memberikan kabar bahwa ada kebakaran di lingkungan rumah saya. Belum pasti, apa yang saya tahu bahwa yang sudah terbakar itu adalah rumah saya. Sehingga saya pada saat itu bergegas untuk pulang dengan harapan mungkin ya kejadiannya di lingkungan saya tapi belum menimpa rumah saya, sehingga saya punya harapan untuk bisa apa yang bisa diselamatkan. Tapi setelah saya kembali, sebelum sampai di rumah kira-kira lebih 100 meter itu rumah saya sudah kelihatan biasanya. Tapi hari itu apa yang saya lihat, rumah saya sudah tidak ada lagi.
itu kurang lebih setengah 4 sore. Nah, terus saya tinggal motor agak jauh, kurang lebih 100 meter dari tempat kejadian kebakaran itu. Saya berjalan kaki melihat rumah saya yang hanya tinggal puing-puing aja lagi. Nah, apa yang saya saksikan di situ ternyata rumah saya sudah habis terbakar, karena rumah saya itu termasuk rumah yang kedua yang kena musibah itu. Karena mengetahui bahwa rumah saya sudah tidak ada lagi yang perlu diselamatkan apa dan sebagainya, saya hanya tinggal memutuskan mencari istri saya dan anak saya pada saat itu. Sehingga saya berjalan memutari wilayah yang terbakar itu. Kalau di kampung kami itu, saya tuh dari hulu menuju ke hilir berjalannya, melewati di belakang-belakang rumah itu, karena lewat depan tidak bisa, apinya kan masih besar di situ. Jadi lewat-lewat di belakang rumah itu, akhirnya saya temukan istri saya di Langgar Al Aisyah itu. Istri dan anak saya berteduh di situ, mengamankan diri. Disitulah saya ketemu, dan setelah saya ketemu ya saya senang. Artinya istri dan anak saya dalam keadaan selamat, tidak kurang satu apapun. Terus saya tanyakan ada barang apa yang bisa diselamatkan. Istri saya menjawab tidak ada barang yang bisa diselamatkan. Terus saya juga sambil memberikan semangat kepada istri saya, ya alhamdulillah, karena istri dan anak saya tidak ada luka sedikit pun. Ya. Yang penting istri dan anak saya pada saat itu dalam keadaan sehat walafiat. Jadi sahabat, rumah Ahmadi ini terletak di sebuah kalau disebut desanya itu masuk dalam desa Loa Ulung. Tapi Loa Ulung itu adalah satu di antara beberapa desa yang masuk Kecamatan Tenggarong Seberang ya, Kutai Kartanegara. Dia berada di bantaran sungai, tapi desa Loa Ulung itu terbagi dalam beberapa kampung-kampung ya. Iya. Ada Kampung Loa Tui, iya, Loa Bukit, Kampung Kajang dan Loa Ulung sendiri ya. Iya. Ada itu Rawa Indah. Rawa Indah ya. Iya. Ada ya, kalau saya bilangnya itu ada 4 dusun. Ada 4 dusun ya. Ya. Yang tempat Ahmadi ini sendiri masuk yang mana nih? Dusun Loa Bukit. Loa Bukit ya. Iya. Jadi Ahmadi ini tinggal di sebuah dusun namanya Loa Bukit, masuk dalam pemerintahan atau masuk dalam wilayah desa Loa Ulung dan berada di tepi Sungai Mahakam. Iya. Betul ya? Iya. Betul-betul berada di tepi Sungai Mahakam, dan di bawah rumah itu adalah air ya. Air. Sebenarnya. Tapi ketika peristiwa kebakaran itu, mengapa air itu tidak bisa dijadikan alat untuk memadamkan api? Itu pertanyaan itu. Karena pada saat itu Mahakam tengah mengalami surut. Ya, surut, sehingga betul posisi rumah saya itu di tepi bantaran sungai itu, tapi posisi air pada saat itu lagi surut, sehingga di bawah rumah itu tidak ada air. Tidak ada air. Yang ada pada saat itu lumpur aja kan. Oh, ya, jadi agak kesulitan orang-orang ini untuk mengambil air itu. Kesulitan kalau mengambil air pakai ember gitu. Pakai ember ataupun pakai alkon. Tidak bisa juga pakai alkon ya. Karena harus melewati lumpur itu kurang lebih 8 meter itu dari sisi tepi. Itu sungai. Waktu itu berarti sungai masih dalam keadaan surut ya? Iya, keadaan surut. Tapi kalau misalnya itu ada semacam kapal kecil begitu yang punya alkon, dari kapal bisa nggak nyemprot ke rumah itu? Bisa. Kalau memang ada beberapa upaya dari warga itu yang menggunakan perahu kecil, terus di dalamnya masukkan alkohol, tujuannya untuk menyemprotkan air itu dari Mahakam langsung. Tapi
tetap saja menemukan kendala-kendala, ya. Karena ketinggian, karena Mahakam itu kalau sudah surut itu kurang lebih 4 meter. 4 meter ya. Iya, jadi dia posisi rumah itu agak tinggi memang. Ya, Ya kita tidak bisa mengulang agar peristiwa itu tidak terjadi ya. Tapi menurut Pak Ahmadi, andai kata ada semacam pemadam kebakaran sungai begitu. Kalau andai kata ada pemadam kebakaran sungai, mungkin itu lebih cepat, karena dia kan kalau pemadam itu dia fasilitas memang memadai. Ya. Jadi sebenarnya sangat mungkin ya. Sangat mungkin. Dan kita tahu bahwa dari ujung Muara Samarinda ke sana ke daerah Muara Kilir sampai ke Ulu Makam di Makam Ulu itu kan barangkali ratusan ribu rumah yang ada di kiri kanan sungai ya. Iya, kiri kanan sungai itu. Ratusan ribu rumah, tapi ya kalau tidak ratusan ribu, puluhan ribu rumah lah ya. Tapi kalau kita melihat, hampir-hampir kita tidak tahu ada tidak pemadam kebakaran yang bisa mobile di sungai begitu ya. Sampai saat ini belum ada. Rasanya kita belum ada ya. Mungkin ini jadi perhatian pemerintah, karena ada banyak warga kita yang tinggal di sungai-sungai, maksud saya Sungai Mahakam, lalu ada anak sungainya kan, dan itu ada kampung-kampung yang juga rawan terhadap kebakaran, dan peristiwa kebakaran di tepi sungai ini sudah banyak terjadi kan ya? Sudah banyak terjadi. Dan hampir-hampir tidak terselamatkan karena tidak ada pemadam kebakaran sungai ya, pemadam kebakaran di sungai ya. Memang itu mungkin sesuatu yang belum terpikirkan, baik itu pemerintah ataupun masyarakat itu sendiri, tentang fasilitas pemadam yang langsung dari air. Yang selama ini kan yang terpikirkan selalu dari atas darat. Walaupun ada pemadam mini itu yang menggunakan beca apa dan sebagainya. Tapi di daratan. Tapi di darat. Iya, tapi kalau misalnya kalau pemadam mini yang menggunakan beca itu kan setengah digalakkan di desa-desa. Itu kalau posisi Mahakam memang lagi pasang. Tapi kalau Mahakam lagi posisi surut itu akan sulit. Sulit sekali. Jadi minimal kita beranggapan bahwa setiap kecamatan mestinya ada kapal pemadam kebakaran ya. Setiap kecamatan gitu. Ya, terutama yang di sepanjang Sungai Mahakam. Tapi itu kita saran saja ya kan Pak Ahmadi. Tahun 2019 tanggal 26 September. Rumah itu terbakar. Tidak ada barang yang bisa diselamatkan. Tidak ada. Dan pada waktu Pak Ahmadi melihat bahwa rumah dalam tempo setengah jam, kalau saya tidak salah jam 3:30 ya, setengah jam itu rata dengan tanah, yang ada dalam pikiran Ahmadi hanya satu, di mana anak istriku ya. Karena itulah harta yang paling berharga ya. Dan akhirnya bertemu. Setelah kebakaran itu, terus Ahmadi tinggal di mana nih Pak Ahmadi? Ya, setelah kebakaran itu, karena rumah kami ya secara otomatis sudah tidak ada lagi. Makanya malam pertama saya langsung, walaupun malam pertama itu saya agak terpisah dengan istri saya untuk mencari tempat berteduh. Ya, saya langsung tidur di gedung bulu tangkis pada saat itu dengan ada beberapa warga lainnya. Istri saya dengan warga lainnya, khususnya ibu-ibu, pada saat itu tidurnya di posyandu. Masuk malam kedua baru kami sama-sama memutuskan untuk sementara tinggal di gedung bulu tangkis itu. Jadi seiring dengan waktu saya tinggal di gedung bulu tangkis itu 3 bulan persisnya, sambil mempersiapkan untuk langkah-langkah selanjutnya. 3 bulan ya? Iya, 3 bulan. Bukan waktu yang singkat ya? Ya, bukan waktu yang singkat, 3 bulan. Iya. Orang tidur seminggu saja itu kan seperti di pengungsian ya? Iya, seperti di pengungsian. Nah, kami di gedung bulu tangkis itu pertama itu ada 3 keluarga. Iya. Tapi setelah keluarga yang satunya memutuskan tinggal di tempat keluarga,
di Tenggarong, sehingga kami hanya tinggal 2 keluarga di situ. 2 keluarga. Ya, yang selama 3 bulan itu. Karena kami dari 2 keluarga ini sudah sama-sama memutuskan, artinya akan selalu bersama di situ. Manakala saya lebih duluan mendapatkan tempat tinggal, sementara keluarga yang satu belum, saya akan masih tetap di situ menunggu sampai tetangga yang satu tadi, keluarga yang satu tadi mendapatkan tempat tinggal juga. Padahal itu tidak ada hubungan keluarga, tapi seperti keluarga atau memang keluarga? Iya, tidak ada hubungan keluarga. Cuma keluarga yang satu ini tetangga dekat, dan lagi pada saat itu kan saya kan sebagai RT, sebagai ketua RT. Sedangkan mereka ini adalah salah satu warga saya yang masih tinggal bersama saya di gedung bulu tangkis itu. Oh, itu Pak Ahmadi waktu itu bekerja sebagai apa untuk kehidupan sehari-hari? Kalau bekerja, ya itu tadi berkebun. Berkebun aja. Iya, berkebun. Jadi selama 3 bulan dalam masa tinggal di balai desa, rumah tidak ada, ya katakanlah alat dapur tidak ada. Mungkin kalau hari-hari pertama ada semacam bantuan dari masyarakat ya, tapi kalau sudah sebulan kemudian rasanya tidak lagi, betul ya? Ya memang kalau untuk sehari 2 hari itu ada bantuan dari masyarakat. Pagi ada dibelikan nasi bungkus, termasuk siang. Nah, tapi memang ya pada saat itu dari Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara cukup cepat. Menurut saya cukup cepat, saya ucapkan terima kasih itu. Karena begitu hari kedua kami sudah langsung mendapatkan bantuan berupa perabotan alat masak. Alat masak. Ya, ada kompor, ada panci-panci, piring, apa dan sebagainya, gelas, apa sebagainya. Artinya cukuplah untuk saat itu. Iya. Ya. Ya, kita berterima kasih lah ya kepada pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial ya. Pada waktu itu tanggap karena itu kebutuhan utama. Karena menyangkut perut ya. Tapi alat masaknya ada, kalau untuk yang dimasak tidak ada, sulit juga itu. Waktu itu yang mau dimasak ada gitu maksud saya. Ada, iya. Ada ya? Ada. Berasnya ada. Karena ya pada saat itu kan pertama kan bantuan warga yang dekat dengan lingkungan yang kebakar, artinya khususnya Desa Low Bukit itu cepat tanggap memberikan bantuan ala kadarnya untuk menyambung hidup 1 atau 2 hari. Nah, tapi setelah itu memang ya bantuan pada saat musibah kebakaran itu yang kejadiannya di Dusun Low Bukit, Desa Lowulung, Kecamatan Tenggarong seberang itu, menurut kami pada saat itu bantuan memang sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa sekali, baik itu berupa sembako, pakaian, termasuk hal lain, selimut, apa dan sebagainya, cukup memadai, cukup besar. Ya, sehingga kami para korban musibah kebakaran itu, kalau untuk kebutuhan selimut, pakaian, apa dan sebagainya, tidak susah. Ya, tidak susah. Ada ya, tidak susah. Waktu itu Pak Ahmadi dengan istri dan seorang anak yang tinggal bersama ya? Atau dengan berapa anak? Waktu itu saya tinggal di gedung bulu tangkis itu dengan istri 2 orang anak. Oh, dengan 2 anak ya? Iya. Alhamdulillah mereka selamat dan sabar. 3 bulan gitu ya? Jadi setelah 3 bulan pindah kemana? Ya, setelah 3 bulan, karena dalam waktu 3 bulan itu saya mempersiapkan membangun sebuah pondok itu di tepi danau. Ya, karena tidak jauh dari tempat kami itu ada danau ek tambang. Kebetulan pada saat itu saya punya sebidang lahan lah di situ, yang di situ saya bangun pondok. Kenapa saya putuskan tinggal di tepi danau itu? Karena pada saat itu danau itu memang dalam keadaan sepi, sunyi, tidak ada tempat tinggal yang ada di situ, hanya ada 1. Karena saya tidak ingin lagi membangun rumah di rumah saya yang sudah habis terbakar itu. Padahal kalau Pak Ahmadi mau bangun di bekas
rumah yang dulu terbakar boleh? Boleh sekali. Ya. Tapi dari warga yang terbakar waktu itu ada berapa? Warga yang terbakar pada waktu itu ada 17 kakak. Ada 17 kakak. Bukan. 17 rumah, 20 kakak. Banyak ya? Iya, yang terbakar itu 17 rumah, 20 kakak itu. Semua tidak ada yang mau tinggal di situ lagi atau ada yang bangun rumah di situ? Ada 4 atau 5 kakak lah yang masih tetap membangun di situ ya. Ya. Selebihnya sudah pada pindah dari situ. Ya. Pak Ahmadi bukan tidak mau membangun di situ ya. Tapi karena trauma dengan kejadian itu ya. Trauma sudah dengan kejadian itu. Ya kalau dilihat perjalanan Pak Ahmadi ini, sahabat semua, cukup memilukan juga ya bagaimana seorang ketua RT yang rumahnya terbakar, yang seharusnya atau biasanya mengayomi warganya, pada saat itu menjadi korban ya. Iya, menjadi korban. Tapi luar biasa warga Desa Loa Bukit dan sekitarnya yang begitu punya jiwa sosial, saling membantu sehingga Ahmadi bisa menjalani hidup selama 3 bulan di gedung balai desa ya. Di gedung balai desa yang merangkap jadi gedung bulu tangkis ya. Gedung bulu tangkis. Dan sejarah kemudian berputar ketika Ahmadi tinggal di tepi danau ya. Danau itu adalah bekas kolam, bekas tambang. Kemudian sudah ditinggalkan 27 tahun ya. 27 tahunan kolam itu, dan kalau kita lihat secara kasat mata seperti sekarang ya tidak terlihat bekas tambang ya. Karena sudah ditumbuhi pepohonan yang besar-besar, semak yang sudah melingkar-lingkar di tepi danau. Saya sudah pernah ke sana. Tapi yang menarik kemudian adalah bahwa di tengah-tengah keterbatasan itu Allah rupanya menguji kesabaran Ahmadi, dan dia bisa bangkit dari keterpurukan. Bayangkan 3 bulan dengan anak perempuan ya, yang pada waktu itu belum bisa membantu orang tuanya ya kan ya. Dia pelan-pelan membangun rumah, tapi rumah itu sudah jadi rumah hunian atau masih seperti pondok-pondok begitu? Ya masih pondok-pondok lah, ya. Karena pada saat saya pindah ke situ, rumah atau boleh saya bilang pondok itu kan masih berdindingkan terpal. Jadi belum ada dindingnya sebenarnya ya? Belum ada dindingnya. Jadi masih terpal gitu? Terpal, Kalau kena hujan, kalau kena angin begitu bisa? Berbunyi. Tapi karena diikat ya tahan saja untuk melindungi dari kedinginan ya. Nah, terpal itu juga kan hasil bantuan daripada dinas sosial. Terpalnya itu ya? Ya, pada saat itu saya dapat 2 lembar. 2 lembar, 2 bulungan gitu ya? Iya, 2 bulungan. Nah, itu berapa lama tinggal dengan rumah pakai dinding terpal itu? Kurang lebih 1 tahun. 1 tahun ya? Iya, 1 tahun. Luar biasa, lama juga itu. Ya. Dan sahabat, apa yang terjadi kemudian? Saya kebetulan masih punya foto-foto rumah Ahmadi yang masih berdinding terpal biru itu ya. Ya, terpal biru. Biasanya kalau di kampung ada orang punya hajatan, itu ada terpal yang dijadikan atap kadang-kadang ya. Biasa disebut tenda biru. Nah, tenda biru. Seperti lagu Desi Ratnasari. Dan itu 1 tahun ya. 1 tahun. Nah, di sini kita sekarang melihat bagaimana Ahmadi melihat peluang. Jadi ketika orang mengatakan orang itu kalau perutnya kenyang biasanya matanya ngantuk dan tidur, tapi ketika perutnya lapar dia harus berusaha bagaimana mengatasi perutnya dengan cara yang mungkin tidak biasa bagi kita, yang tidak dilihat orang menjadi peluang bisa menjadi peluang, yang dikira orang itu hanya
tempat yang tidak bermanfaat atau kurang berguna bisa berguna. Karena pada tahun 2020 seingat saya, Ahmadi mencoba untuk membuat sebuah dermaga kecil di belakang rumahnya ya. Iya. Di belakang rumahnya. Jadi rumah itu sebenarnya menghadap ke darat ya, artinya menghadap ke jalan raya. Di belakangnya adalah danau. Di belakang itulah Ahmadi membuat dermaga. Iya. Dan dermaga itu kemudian dibuat, ada ketika saya datang ke sana ada 2 perahu bertambat di situ. Saya tanya kepada Ahmadi, ini perahu untuk apa? Ahmadi mengatakan ini perahu saya sewakan buat orang mancing. Iya. Itu berapa sewanya kalau orang mancing? Itu orang mancing 20.000. 1 jam? Iya. Bukan, pada saat itu 20.000 3 jam. 3 jam? Iya. Jadi boleh pakai perahu itu, bayar 20.000, silahkan gunakan selama 3 jam? 3 jam, iya. Kalau disewa 1 hari? Ya, 1 hari biasanya saya kembalikan dengan si penyewa. Oh, silahkan mau nambah berapa ya? Mau nambah berapa gitu kan. Dan itu akhirnya ada yang nyewa? Ada, ya. Lalu jadi itulah digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Ya, alhamdulillah. Artinya dengan adanya perahu itu bisa menyambung hidup pada saat bisa menyambung hidup. Ya. Bukan bisa membuat hidup layak, tapi bisa menyambung hidup. Bisa menyambung hidup. Karena Ahmadi sudah tidak berkebun lagi. Iya, sudah berkebun sudah tidak lagi pada saat itu. Karena apa? Karena kebun yang saya buat pada saat kebakaran itu kan yang saya tanam itu lombok. Ternyata lombok yang saya tanam itu entah salah perawatan, entah bagaimana, sempat panen hanya 1 musim buah pertama aja. Iya. Ya. Begitu buah pertama itu bagus memang panennya, hasilnya apa dan sebagainya, tapi begitu masuk ke buah kedua itu bilang kami itu hangus. Oh iya. Ya, buahnya itu bercak-cak hitam, kering akhirnya. Nah, jadi akhirnya ditinggalkan bertani lombok. Ditinggalkan, ya. Hanya mengharapkan ada orang yang nyewa perahu. Yang nyewa perahu itu. Setiap hari pasti ada yang nyewa atau belum tentu? Pada saat itu ada. Ada ya. Hampir setiap hari itu ada. Ada yang nyewa ya. Karena waktu itu saya punya perahu kecil itu 5, hampir setiap hari itu terpakai. Iya. Terpakai ya. Iya. 5 perahu itu terpakai. Tadinya kan 2 itu. Ya pertama 2. Habis itu kan seiring dengan waktu saya tambah lagi 3, jadi dari 2 menjadi 3. Jadi 3 ya? Itu, iya. 3 perahu. Muatnya berapa orang? 2 orang ya? 2 orang. 2 orang ya. Sambil diminum Pak Ahmadi, santai aja kita ngobrol aja nih. Perahu itu di samping pakai orang mancing, sering juga dipakai pada saat itu anak-anak yang senang main perahu di danau dan sebagainya. Anak-anak kampung sana juga ya? Anak-anak kampung. Bayar juga? Bayar, ya. Tapi kalau anak kampung itu waktu itu memang kami menerapkannya itu 20.000 1 jam. Iya. Ya, yang kalau mancing itu memang 20.000 per 3 jam karena beda kan kalau main-main aja dengan mancing itu. Itu main perahu 1 jam itu capek juga ya? Iya, capek juga. Tapi kalau mancing kan 3 jam kadang-kadang mau nambah lagi kan gitu. Apalagi perahunya seperti kano begitu ya? Iya, kano. Tidak mudah mengendalikan bagi yang tidak biasa ya. Sahabat semua, perahu kecil itu menjadi sejarah ketika kemudian Ahmadi ini mengubah danau yang tadinya tidak tergunakan apa-apa begitu ya, kemudian menjadi tempat wisata, dan ini lalu menjadi viral karena Ahmadi kemudian mengembangkan sewa perahu itu menjadi sewa perahu wisata. Nah, mungkin bisa diceritakan bagaimana sampai sekarang untuk sahabat ketahui di tempat Ahmadi ini sudah ada berapa perahu, jumlah perahu? Sekarang sudah ada itu 11. 11 perahu ya? Iya, 11 perahu. Nah, ini khusus di tempat Bapak? Iya, kalau di tempat saya itu 6. Jadi begini, kawasan bekas tambang tadi itu sekarang menjadi destinasi wisata dan dikenal sebagai Taman Gubang ya. Taman Gubang. Taman Gubang itu diambil dari nama awal atau pertama kali tempat ini digunakan Ahmadi untuk menjadi tempat wisata dengan 2, kemudian tambah 1, 3 perahu. Kemudian perahu itu kemudian bertambah
dengan perahu-perahu lainnya, dan perahu-perahu itu aneka rupa. Ada perahu yang Ya. tadi kano, satu kecil, ada perahu yang berbentuk sepeda ya, sepeda orang bersepeda, ada seperti motor gede ya, moge kata orang itu, motor gede gitu ya. Ada perahu bebek-bebekan, ada juga perahu yang dua perahu dijadikan satu, ya ala-ala kapal katamaran lah begitu ya, tapi bukan kapal, perahu saja. Dan itu kapal perahu yang dua lambung disatukan ini sekarang sudah menjadi 6. Jadi kalau di total di tempat Pak Ahmadi ini ada berapa perahu khusus di tempat Pak Ahmadi? Yang biasa kami sebut itu perahu yang besar itu perahu kembar. Perahu kembar. Gubang kembar itu. Ya, gubang kembar. Itu ada 6. Ada 6. Kalau perahu kanonya itu kurang lebih 10. 10. Ya. Luar biasa ya, 10 perahu. Terus sepeda air. Sepeda air ya, sepeda air. Itu ada 4. Iya. Ada lagi yang biasa juga kami sebut itu sepeda kincir. Sepeda kincir. Satu. Ya. Nah, terus bebekan itu ada 6. Ada 26 itu semua. Iya. Ya, luar biasa ya. Dan inilah yang kemudian terkenal, viral, ada banyak orang yang kemudian datang bertamasa ke Taman Gubang, dan kemudian tidak hanya Ahmadi berusaha di sana, sudah ada lagi tempat-tempat lain. Namanya itu apa ya? Ya, setelah Taman Gubang itu ada muncul lagi satu spot namanya Dermaga Gadis. Dermaga Gadis. Ya. Setelah Dermaga Gadis muncul namanya Bougainville. Bougainville. Ya. Terus yang keempat itu Pandawa. Pandawa ya. Ya. Jadi danau yang luasnya 7 hektaran ini ya, kita 7 hektar ini yang tadinya sepi, senyap begitu ya. Kemudian Ahmadi tinggal di sana sebagai orang yang pernah terpuruk karena rumahnya terbakar di pinggir sungai, dan oleh Ahmadi kemudian bisa meyakinkan masyarakat untuk menjadikan itu tempat wisata. Dia memberi contoh sehingga ada 3 orang lagi yang kemudian mengikuti jejak Ahmadi, menjadikan itu tempat wisata ya. Jadi kalau digabung-gabung di kolam bekas tambang ini ada perahu, berapa banyak perahu ya? Ya, itu kalau perahu kembar itu sudah ada 11. 11 perahu ditambah perahu kecil mungkin sekitar 40 semuanya ya. 40, ya. Jadi ini luar biasa. Kalau BB aja itu sekarang itu yang sudah ada di situ 15 itu. Jadi ada sekitar 15 perahu yang bentuk bebek-bebekan atau menyerupai bebek, di samping sepeda air dan sebagainya. Dan ini sahabat menginspirasi kita luar biasa bahwa di balik kesulitan ada kemudahan, di balik keterpurukan dengan kesabaran dan usaha yang gigih bisa menuai keberhasilan. Dan contohnya Ahmadi yang tadi kita kenalkan, tahun 2019 bulan September dia menderita, 3 bulan tinggal di balai desa, kemudian beberapa lama pindah ke tempat yang baru di tepi danau, tapi tidak punya duit juga untuk membangun rumah seperti yang mungkin sudah kita lihat, kalau sekarang sudah kita lihat lebih baik. Alhamdulillah melalui satu pengembangan usaha oleh Ahmadi, beliau sudah mengelola sekitar 20 lebih perahu ya, dengan berbagai macam tadi kan. Dari berbagai macam. Dan sekarang kalau kita datang hari Sabtu atau hari Minggu terutama, itu luar biasa manusia di sana ya. Datang dari mana saja itu? Ya, kebanyakan pengunjung itu yang sebagian besar dari Samarinda. Dari Samarinda ya. Dari Balikpapan ada? Balikpapan, Bontang. Ya. Ya, dari macam-macam. Bahkan dari saya baca di lini masa ada yang besar dia datang dari Jakarta, kebetulan datang ke sini, pergi ke sana ya. Luar biasa. Dan sekarang sudah bisa menghasilkan kira-kira berapa duit satu bulannya ini kotornya? Kotornya ya, kalau kita bilang kotor itu kurang lebih 30 lah. 30 juta. Jadi ini sesuatu yang luar biasa dari seorang pekebun. Ya kalau di Kalimantan disebut berkebun cabai begitu. Yang hasilnya juga
kadang bagus, kadang tidak ya. Buktinya beliau saja bertanam hanya 1 kali musim, hasilnya setelah itu tidak ada lagi, dan sekarang sudah bisa menghasilkan omset kotor 30 juta rupiah, artinya secara tidak langsung 1 juta rupiah per bulan ya, per hari ya. Per hari. Walaupun itu tidak semua milik Ahmadi ya. Iya, betul. Karena ternyata Ahmadi ini yang perlu kita pelajari dari beliau. Dia punya lahan, dia punya rumah di situ, dibikin dermaga kecil. Tapi kalau kita tanya, apakah perahu itu punya Pak Ahmadi? Tidak. Ya. Tidak ya. Ya. Tapi punya banyak orang. Punya banyak orang. Punya banyak orang yang kemudian ditampung Ahmadi lalu dikerjasamakan bagi hasil, gitu ya. Dikerjasamakan bagi hasil. Pak Ahmadi sendiri punya berapa banyak karyawan? Kalau saya sekarang karyawan itu kalau hari Minggu itu di atas 10. Di atas 10 ya. Bisa sampai 12 orang. Urusan yang mengemudikan kapal, urusan kebersihan, melayani tiket tanda masuk. Tiket tanda masuk murah ya? Iya. Hanya 5.000 ya? 5.000. Kalau naik perahu sepeda air berapa itu naik sepeda air? Kalau sepeda air itu 20.000 satu. 20.000. Setengah jam itu. Kalau yang perahu kembar? Perahu kembar itu 100.000. 100.000. Ya. Muat berapa itu? Dia muatnya 8. 8 ya. 8 plus 1 plus 2 ya itu enggak. Ya, jadi kalau kita hitung 10 sebenarnya murah saja. Satu orang kena 10.000 ya. Dan kenapa kita anggap murah? Buktinya kalau sudah hari Minggu untuk bisa dapat giliran naik perahu kembar itu saja sulit ya. Sulit ya. Jadi inilah sahabat cerita yang karena kita tidak cukup banyak waktu, tapi cerita ini memang menjadi bagian dari hal-hal yang patut menjadi inspirasi buat kita, bahwa ketika kita ditimpa musibah, kita harus sabar. Yang kedua, bagaimana kita kemudian mencari celah atau peluang agar kita bisa keluar dari keterpurukan. Dan ketiga, kalau Anda ingin berhasil, Ahmadi sudah mengajarkan, jangan bekerja sendiri, jangan berpikir sendiri. Ada banyak orang yang ingin berkolaborasi, ingin bekerja sama. Yang penting satu, kita harus jujur ya Pak Ahmadi ya. Jujur. Karena kalau orang Pak Ahmadi tidak jujur, tidak akan mungkin ada orang yang mau bekerja sama ya. Kalau yang tidak ya menitipkan barang di Taman Gubang ya. Jadi itulah pelajaran yang bisa kita petik dari Ahmadi. Jadi bagi sahabat yang hidupnya belum beruntung atau pernah tertimpa musibah atau sedang ditimpa musibah, jangan pernah kecewa, jangan pernah sedih boleh, tapi kecewa apalagi menyalahkan orang lain sampai menyalahkan Allah itu tidak boleh, tidak bisa, karena sesungguhnya Allah menjanjikan di balik kesulitan ada kemudahan. Kita harus berusaha menggunakan segala pikiran, daya, dan tenaga untuk mencari jalan keluar. Dan Ahmadi, lelaki dari Luar Bukit, yang sudah berusia berapa Pak Ahmadi? 57. Sudah 57 tahun, masih bersemangat dan bisa memberikan kehidupan pada banyak orang, juga memberikan kesenangan pada banyak orang, bisa berlibur di sana. Mau anak-anak, mau orang tua, mau kakek-kakek. Ada kakek-kakek yang ke sana ya? Wah sering. Sering. Yang pakai kursi roda juga apa. Pakai kursi roda saja bisa berlibur di sana, dan mudah-mudahan ini menjadi inspirasi saudara-saudara. Kalau kawan-kawan ingin melihat seperti apa Taman Gubang, bagaimana orang suasananya berlibur di sebuah danau yang jernih dan berlayar dengan perahu-perahu indah itu, silahkan cek atau searching di Google atau di YouTube, bertebaran informasi tentang itu. Dan destinasi wisata Taman Gubang menjadi salah satu destinasi favorit di Kutai Kartanegara dan di Kalimantan Timur. Sampai jumpa, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.